Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 kelas 1B jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami yang diberikan oleh Bapak Aba Zaidun Mahulau SPD Mbiotech selaku dosen pengampu untuk mata kuliah biologi medik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Anastale Maleholo dengan NIM P071723210152. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Nama saya Jingga Januari Syatuasamu dengan NIM P071723210066. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya Fitriani Nahumaruri dengan NIM P071723210080. Saya di sini sebagai pemateri ketiga. Nama saya Sariuma Sugi dengan NIM P071723210082. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Materi yang akan kami paparkan di sini tentang kelenjar hipotalamus dengan menggunakan indikator pembahasan sebagai berikut. 1. Pengertian atau definisi. 2. Struktur. 3. Hormon yang disekresikan. 4. Jenis kelainan atau gangguan serta faktor resiko, penyebab, gejala, dan diagnosis. Selamat menyaksikan. Apa itu hipotalamus? Kata hipotalamus atau hipotalamus berasal dari bahasa Yunani, yakni hipo dan talamus yang artinya di bawah talamus. Talamus sendiri adalah bagian otak yang berfungsi untuk menyampaikan informasi sensorik dan bertindak sebagai pusat persepsi nyeri. Secara definisi, hipotalamus adalah area kecil, seukuran kacang almond tapi penting di tengah otak. Fungsinya memainkan peran penting dalam memproduksi hormon dan membantu merangsang banyak proses penting dalam tubuh dan terletak di otak antara kelenjar pituitari dan talamus. Hipotalamus merupakan pusat kontrol autonom. Salah satu di antara fungsi hipotalamus yang paling penting karena terhubung dengan sistem saraf dan kelenjar hipofisis yang merupakan salah satu homeostasis sistem endokrin adalah fungsi neuroendokrin yang berpengaruh terhadap sistem saraf otonomi sehingga dapat memelihara homeostasis tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, dan perilaku konsumsi dan emosi. Hipotalamus juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem limfatik dan merupakan konektor sinyal dari berbagai bagian otak menuju ke korteks otak besar. Akson dari berbagai sistem indera berakhir pada hipotalamus kecuali sistem olfaction, sebelum informasi tersebut diteruskan ke korteks otak besar. Meskipun berukuran kecil, tetapi fungsi hipotalamus sangat penting dalam pengendalian fungsi tubuh. Fungsi hipotalamus juga berkaitan dengan kemampuan tubuh untuk mengendalikan beberapa hal lain. Di antaranya yang pertama yaitu, hipotalamus berperan sebagai penghubung antar sistem endokrin dan sistem saraf untuk memunculkan sinyal tertentu, memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil, memberitahu kita bahwa tubuh membutuhkan makanan atau cairan, melepaskan hormon, menjaga temperatur tubuh, detak jantung, siklus tidur, perilaku seksual, dan hingga suasana hati seseorang. Selanjutnya, struktur hipotalamus. Struktur kecil berbentuk kerucut yang memproyeksikan ke bawah dari otak, berakhir pada tangkai hipofisis atau infundibular, koneksi tubular ke kelenjar hipofisis. Hipotalamus mengandung pusat kendali untuk banyak fungsi sistem saraf otonom. Letaknya tepat di atas batang otak. Organ ini berbentuk kelenjar yang termasuk ke dalam bagian dari sistem endokrin. Pada manusia, ukuran hipotalamus hampir sama dengan ukuran kacang dan menyumbang 1% dari berat otak secara keseluruhan. Oke, yang berikutnya hormon yang disekresikan oleh kelenjar hipotalamus. Beberapa hormon penting yang disekresikan oleh hipotalamus antara lain, yang pertama, hormon pelepas kortikotropin atau CRH. CRH terlibat dalam respons tubuh terhadap stres fisik emosional. Ini memberi sinyal kepada kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon yang disebut hormon adrenokortikotropik atau ACTH.
ACTH memicu produksi hormon kortisol, yaitu hormon stres. Yang kedua, hormon pelepas tirotropin atau TRH. Produksi TRH merangsang kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon perangsang tiroid atau TSH. TSH berperan penting dalam fungsi banyak bagian tubuh, seperti jantung, saluran pencernaan, dan otot. Yang ketiga ada gonadotropin releasing hormon atau GnRH. Produksi GnRH merangsang kelenjar pituitari menghasilkan hormon reproduksi penting, seperti hormon perangsang folikel atau FSH dan hormon luteinizing atau LH. Yang keempat ada vasopresin. Hormon ini disebut juga sebagai hormon antidiuretik atau ADH, yakni hormon yang mengatur kadar air dalam tubuh. Ketika vasopresin dilepaskan, ini memberi sinyal pada ginjal untuk menyerap air. Yang berikutnya ada somatostatin. Fungsi dari hormon yang dihasilkan hipotalamus ini adalah menghentikan kelenjar pituitari melepaskan hormon tertentu, termasuk hormon pertumbuhan dan hormon perangsang tiroid. Yang terakhir ada oksitosin. Hormon ini mengontrol banyak perilaku dan emosi penting, salah satunya gairah seksual. Selain itu, hormon ini juga terlibat dalam beberapa fungsi sistem reproduksi, yakni dalam melahirkan dan menyusui. Jenis kelainan atau gangguan. Gangguan fungsi hipotalamus adalah gangguan yang dapat mencegah hipotalamus berfungsi dengan benar. Beberapa gangguan fungsi hipotalamus memiliki hubungan genetik dengan penyakit hipotalamus. Misalnya, yang pertama yaitu sindrom Prader-Willi adalah kelainan bawaan yang langka. Sindrom ini menyebabkan hipotalamus tidak bekerja dengan baik dalam mengatur nafsu makan. Hal ini menyebabkan orang dengan kondisi ini tidak kenyang setelah makan, sehingga risiko obesitas sangat tinggi, diikuti dengan gejala metabolisme yang lebih lambat dan penurunan massa otot. Berikutnya yaitu hipopituitarisme, adalah kondisi ketika kelenjar pituitari tidak menghasilkan cukup hormon. Meskipun biasanya disebabkan oleh kerusakan pada kelenjar pituitari, disfungsi hipotalamus juga dapat menjadi penyebabnya. Berikutnya yaitu akromegali dan gigantisme hipofisis, adalah gangguan pertumbuhan langkah yang terjadi karena sekresi hormon pertumbuhan dari kelenjar pituitari secara terus-menerus. Berikutnya yaitu gigantisme hipofisis, terjadi pada remaja dan anak-anak yang memiliki hormon pertumbuhan berlebih, sedangkan akromegali terjadi pada orang dewasa yang memiliki kelebihan hormon pertumbuhan yang dihasilkan hipotalamus. Berikutnya yaitu sindrom Kallmann. Sindrom Kallmann adalah penyakit yang merupakan gabungan gangguan indera penciuman dengan gangguan hormonal, sehingga pengidapnya akan mengalami pubertas tertunda. Gangguan hormonal pada sindrom Kallmann disebabkan oleh keterbelakangan neuron tertentu atau saraf di otak yang memberi sinyal pada hipotalamus. Berikut yaitu faktor risiko. Faktor risiko pada hipotalamus sangat berpengaruh tinggi karena jika fungsi hipotalamus mengalami gangguan, maka keseimbangan hormon dalam tubuh secara keseluruhan akan terpengaruh, sehingga dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit. Contohnya seperti tumor otak, cedera kepala, infeksi, pembengkakan otak, dan stres tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab gangguan pada hipotalamus, gejala beserta dengan diagnosisnya. Yang pertama yaitu yang kita ketahui bahwa hipotalamus merupakan bagian kecil dari otak yang terletak di tengah, di antara kelenjar pituitari dan juga talamus. Tapi walaupun hipotalamus ini memiliki ukuran yang kecil seperti kacang almond, tapi dia ini memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi tubuh. Salah satu fungsinya itu melepaskan hormon, menjaga temperatur tubuh, detak jantung, dan juga siklus tidur. Tapi jika hipotalamus ini mengalami gangguan, maka fungsi tersebut tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja penyebab gangguan pada hipotalamus dan juga gejala beserta dengan diagnosis.
Oleh karena itu, yang pertama saya akan menjelaskan penyebab gangguan pada hipotalamus. Penyebab paling umum dari gangguan fungsi hipotalamus adalah cedera kepala yang berdampak pada hipotalamus. Pembedahan radiasi dan juga tumor otak dapat menyebabkan penyakit pada hipotalamus. Tetapi ada juga penyakit tambahan pada gangguan fungsi hipotalamus meliputi gangguan makan seperti bulimia atau anoreksia, kelainan genetik yang menyebabkan penumpukan zat besi berlebihan dalam tubuh, malnutrisi, infeksi, pendarahan berlebihan, tumor otak, kanker, dan pengobatan kanker terutama pada anak, cedera kepala, operasi otak, pembengkakan otak, serta stres tinggi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh dengan cara berolahraga, makan makanan yang sehat dan juga teratur, serta menjaga pola tidur kita agar terhindar dari gangguan tersebut. Bukan hanya pada gangguan hipotalamus, tapi gangguan pada bagian tubuh lainnya sehingga tubuh kita dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Penyebab gangguan pada hipotalamus tadi juga memiliki gejala yang dapat mengindikasikan disfungsi hipotalamus, meliputi kelelahan, kurangnya minat dan aktivitas, sakit kepala, kehilangan penglihatan, tekanan darah tinggi atau rendah yang tidak biasa, sering haus, fluktuasi suhu tubuh, kenaikan dan penurunan berat badan yang tidak beralasan, perubahan nafsu makan, insomnia, masa pubertas yang tertunda, dehidrasi, sering buang air kecil, dan juga tidak mampu untuk memberi makan dan menyusui bayi. Oleh karena itu, jika kita sudah mengalami beberapa gejala-gejala tadi, maka segeralah untuk memeriksakan diri kita ke dokter agar dokter itu bisa memeriksa lalu memutuskan apakah kita itu mengalami gangguan pada hipotalamus atau tidak, agar kita bisa mencegahnya sejak dini agar tidak terlalu parah ke depannya nanti. Perlu diketahui juga gejala gangguan fungsi hipotalamus bervariasi tergantung pada hormon apa yang bermasalah. Anak-anak mungkin menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan dan pubertas abnormal, sedangkan orang dewasa mungkin menunjukkan gejala yang berkaitan dengan berbagai hormon yang tidak dapat diproduksi tubuh. Selanjutnya yaitu diagnosis hipotalamus. Diagnosis hipotalamus sangat sulit ditentukan dan didiagnosis karena hipotalamus berperan penting dalam sistem endokrin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada pembahasan hipotalamus ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.